Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ya, mudah-mudahan sehat semua hari ini ya. Bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini yang diasuh oleh saya, Taufik Akbar SPD. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Hari ini materi pelajaran adalah mengenai teks eksplanasi yang akan membahas KD 4.3, yaitu menyajikan informasi atau data dalam bentuk teks eksplanasi yang berisi tentang suatu fenomena, baik secara lisan maupun tertulis, dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaan atau aspek lisan. Oke. Tapi sebelum kita masuk ke materi, kita jeda sebentar ya, jangan kemana-mana. Oke, kita lanjutkan materi pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini bertujuan yang pertama adalah merancang pola untuk menulis teks eksplanasi, dan yang kedua adalah menulis teks eksplanasi berdasarkan kerangka yang sudah dibuat. Oke, nah untuk menulis atau menyusun sebuah teks eksplanasi, kita bisa mendasarkannya kepada dua pola ya, pola pengembangan. Yang pertama yaitu pola kronologis. Pola kronologis adalah urutan suatu peristiwa. Jadi peristiwa itu diurutkan ya secara bertahap. Langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama mengetahui seluruh rincian, mengetahui seluruh rincian peristiwa. Kemudian yang kedua membagi peristiwa menurut urutan peristiwa. Dan yang ketiga menjelaskan setiap urutan peristiwa. Oke. Ini teks contoh pola kronologis ya. Jadi di dalam teks contoh ini yang terdiri dari 2 paragraf ini ada konjungsi atau kata hubung yang menandakan itu adalah kronologis, yaitu kata-kata yang sudah saya warnai. Nah, saya bacakan sedikit ya. Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi makhluk hidup. Terjadinya hujan sangat dipengaruhi oleh konveksi di atmosfer bumi dan lautan. Konveksi adalah proses pemindahan panas dari suatu daerah ke daerah lainnya. Nah, ini ya kalimat ini. Diawali dengan air yang ada di permukaan bumi mengalami proses penguapan akibat adanya panas sinar matahari. Kemudian uap tersebut naik ke langit dan mengalami proses kondensasi, yaitu perubahan menjadi titik embun karena suhu di sekitar awan lebih rendah dari panas matahari. Oke, di paragraf pertama ini ada konjungsi atau kata hubung yang menandakan ini adalah teks kronologis, yaitu diawali dan kemudian. Paragraf kedua juga ada konjungsi atau kata hubung yang menandakan ini adalah kelanjutan dari teks kronologis. Pada paragraf 1 itu ada kata lalu, dan akhirnya. Jadi intinya pola kronologis ini berisi konjungsi atau kata hubung diawali, atau kata yang lain awalnya ya, kemudian lalu, dan akhirnya. Nah, itu penandanya. Jadi secara peristiwa diurut secara bertahap ya. Oke, yang berikutnya ada pola kausalitas. Nah, pola kausalitas ini pola sebab akibat. Sebab bertindak sebagai gagasan utama, sedangkan akibat bertindak sebagai perincian
atau penjelas dari gagasan utama. Atau dapat sebaliknya. Jadi bisa polanya akibat sebab. Jadi tidak harus sebab akibat, bisa juga akibat sebab, ya sebaliknya. Contoh paragrafnya bisa dilihat di sini mengenai gerhana bulan. Konjungsinya yang menandakan kausalitas ini bisa kalian lihat yang berwarna merah, ya, kata-kata yang berwarna merah. Ada kata di paragraf pertama ada kata sehingga. Nah, oke, Bapak bacakan ya. Gerhana bulan terjadi saat sebagian atau keseluruhan bulan tertutup oleh bayangan bumi. Ini terjadi bila bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus yang sama. Sehingga, jadi dihubungkan dengan kata sehingga. Sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena terhalangi oleh bumi. Jadi kalimat ini yang berisi kata hubung ini terdiri dari klausa. Jadi klausa yang pertama itu adalah sebab, klausa yang kedua adalah akibat. Jadi dihubungkan dengan konjungsi sehingga. Seperti yang saya jelaskan tadi, bisa sebaliknya akibat sebab. Nah, ini bisa kita lihat di paragraf kedua. Jadi saya bacakan. Sebenarnya pada peristiwa gerhana bulan seringkali bulan masih dapat terlihat. Ini dikarenakan, nah itu ya jelas sekali. Konjungsi ini dikarenakan, ini konjungsi kausalitas. Tapi urutannya adalah akibat sebab. Oke. Baiklah, yang berikutnya yang ketiga ada konjungsi itulah sebabnya. Ya, ada penanda dalam pola kausalitas ini ada kata-kata konjungsi yang menandakan dia itu kausalitas. Sehingga, karena, oleh karena itu, disebabkan oleh, itulah sebabnya, dan kata-kata konjungsi yang lain. Ya, ini ada prinsip ya. Prinsipnya pola kronologis itu selalu memerlukan pola kausalitas. Jadi sebuah pola itu tidak murni berdiri sendiri dalam suatu teks eksplanasi yang utuh. Jadi saling memerlukan ya. Pola kronologis memerlukan pola kausalitas. Satu tahap peristiwa ya, jadi satu tahap peristiwa kita ingat itu adalah pola kronologis tadi ya, akan menjadi sebab bagi peristiwa berikutnya. Nah, jadi kalau menjadi sebab atau menjadi akibat itu berarti dia kausalitas tadi. Nah, kemudian yang berikutnya ini yang intinya materi 4.3 ini ya, KD 4.3, yaitu langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Ya, ada 4 langkah. Yang pertama, menentukan topik yang menarik. Nah, jadi sebelum kalian memutuskan menulis sebuah teks eksplanasi, kalian menentukan topik apa yang akan digarap. Itu ya. Topiknya harus menarik. Jadi supaya orang tertarik untuk membaca teks yang kalian tulis tersebut. Kemudian dikuasai. Jelas, untuk memudahkan kamu untuk menyusun sebuah teks eksplanasi, kamu harus menguasai topik tersebut. Kemudian aktual ini maksudnya adalah kekinian ya, terkini. Jadi masalah apa yang sedang berkembang, yang sedang terjadi di masyarakat sekarang. Dan faktual, ya ini harus ya, suatu keharusan teks eksplanasi harus berisi fakta. Jadi faktual itu maksudnya adalah teks tersebut menyajikan fakta, bukan hasil dari mengarang atau menghayal atau mengimajinasi. Kalau teks itu hanya berisi imajinasi atau hayalan saja, maka cenderung ke teks fantasi. Oke, langkah yang kedua yaitu mengumpulkan referensi atau bahan pustaka. Jadi kamu tidak bisa menulis sebuah teks eksplanasi itu hasil dari pengetahuan kamu sendiri, hasil dari olah pikir kamu sendiri, tapi kamu bisa membaca buku, majalah, koran, atau internet ya,
Itu namanya mengumpulkan informasi, mengumpulkan data dari sumber lain. Referensi atau rujukan teks eksplanasi bisa juga dari hasil dari kamu mewawancarai seorang narasumber yang kompeten di bidang topik yang akan kamu garap. Yang ketiga, menyusun kerangka berdasarkan struktur teks eksplanasi. Jadi sebuah teks eksplanasi yang utuh itu diawali dengan kerangka, ya, seperti hanya tubuh kita. Jadi dalamnya itu ada kerangka yang membuat sebuah tubuh itu tegak, sama seperti sebuah teks. Ya, ada kerangkanya. Untuk apa kerangka tersebut? Kerangka itu jadi acuan. Jadi acuan kita dalam mengembangkan teks eksplanasi yang akan kita buat. Yang terakhir, mengembangkan kerangka menjadi teks utuh atau lengkap. Ya, jadi setelah kerangkanya dibuat, kamu bisa menuangkan segala ide pikiran kamu dan pengetahuan yang sudah didapat dari bahan pustaka tadi itu menjadi teks eksplanasi yang lengkap. Nah, ini saya tampilkan sebuah contoh kerangka teks eksplanasi. Ya, topiknya adalah pengamen jalanan yang dipandang negatif oleh masyarakat. Oke, di situ ada tujuan penulisan, ada tema, ya, kerangka. Nah, fokus ke kerangka, ya. Kerangka teks eksplanasi yang topiknya adalah pengamen jalanan yang dipandang negatif oleh masyarakat. Ini kita lihat ada 6 kerangka. Tapi, ya, 6 kerangka. 6 kerangka ini tidak berarti akan menjadi teks eksplanasi yang terdiri dari 6 paragraf. Bukan menjadi 6 paragraf, ya. Bukan seperti itu prinsipnya. 6 kerangka ini bisa jadi 10 atau 20 atau 30 atau lebih paragrafnya. Jadi poin-poin dalam kerangka ini tidak jadi patokan dalam menyusun teks eksplanasi. Maksud saya adalah bukan jadi patokan untuk jumlah paragrafnya. Nah, kerangka tadi kemudian dikembangkan menjadi teks eksplanasi utuh, ya. Kemudian diberilah judul pengamen jalanan. Ya, teks contoh ini saya ambil dari internet. Ya, kesimpulan pelajaran hari ini yang pertama, pola pengembangan teks eksplanasi ada 2, ya. Sebelum Bapak bacakan simpulannya, kita jeda sebentar terlebih dahulu. Jangan kemana-mana. Ya, kita kembali lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia, bahasan mengenai menyusun teks eksplanasi. Ya, kita sampai ke simpulan, ya. Kita sampai simpulan. Pertama, simpulan mengenai pola pengembangan teks eksplanasi ada 2 tadi, ya. Ada pola kronologis ditandai dengan tahapan-tahapan peristiwa menggunakan konjungsi atau kata hubung kronologis. Kemudian pola yang kedua adalah kausalitas atau pola sebab akibat, atau sebaliknya akibat sebab. Jadi ada ditandai dengan kata-kata hubung, oleh karena itu, dikarenakan, dan lain-lain. Ya, langkah-langkah menyusun teks eksplanasi ada 4 tadi, ya. Menentukan topik yang menarik, dikuasai, faktual, dan aktual. Kemudian mengumpulkan referensi atau bahan pustaka. Kemudian langkah yang ketiga, menyusun kerangka. Langkah yang terakhir yaitu mengembangkan kerangka menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh. Oke. Untuk mengetahui hasil belajar hari ini, Bapak akan berikan tugas, ya. Tugasnya ada 3. Nah, tugas pertama atau yang A ini, bacalah kutipan teks eksplanasi berikut ini dengan seksama. Pola pengembangan apakah yang digunakan dalam kutipan-kutipan tersebut? Ini teks yang pertama membahas mengenai proses terjadinya pelangi, ya. Pola apakah yang digunakan dalam
kutipan teks eksplanasi yang pertama ini. Kemudian yang kedua, ada sebuah teks berisi tentang hujan asam, ya, terjadinya hujan asam. Menggunakan pola pengembangan apakah dalam teks yang kedua ini? Yang ketiga, teks yang menjelaskan tentang petir atau kilat. Nah, jadi pola apakah yang terdapat dalam kutipan teks ini, yang ketiga ini? Tugas yang B. Tugasnya adalah menyusun kalimat-kalimat di bawah ini dengan pola-pola pengembangan yang benar. Jadi ada beberapa kalimat yang masih acak, ya. Tugas kalian adalah menyusun secara benar. Kemudian kutipan tugas B ini ada dua, ya, ada ini dan yang kedua ini. Jadi silakan kalian susun kalimat-kalimat yang acak ini menjadi teks yang benar. Tugas yang terakhir atau yang C. Ini, ya, intinya dari pelajaran KD 4.3, yaitu susunlah sebuah teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur, kaidah kebahasaan. Materi mengenai struktur dan kaidah kebahasaan sudah kalian saksikan pada pertemuan sebelumnya, ya, dengan pengasuh sebelumnya yang juga membahas teks eksplanasi, yaitu mengenai struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, memperhatikan struktur, kaidah, pola pengembangan, dan langkah-langkah penyusunan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Tentu, ya, dengan memperhatikan topik yang menarik, dikuasai, faktual, dan aktual. Ya, kerjakan 3 macam tugas tadi di buku tulis, kemudian serahkan kepada gurumu di sekolah. Ya, terakhir tetap saya ingatkan, ya, agar jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker jika keluar rumah, mencuci tangan, menghindari kerumunan, jaga jarak, dan tetap berolahraga secara rutin. Oke, untuk pertemuan hari ini kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.